tadi juga pertanyaan dari Ferry Munandar yang bisa saya tangkap dan catat di sini. Pertanyaan saudara Ferry Munandar itu musyawarah kalau dalam konteks modern atau mungkin dengan bahasa kita sekarang itu bisa dikategorikan sebagai rapat, yang mana pada kenyataannya, apalagi kalau kita tarik konteksnya dalam dunia politik, rapat ini atau musyawarah ini dalam kenyataannya kadang memakan waktu atau biaya yang lumayan besar. Nah, inti dari pertanyaan saudara Ferry Munandar ini, apakah kemudian bagaimana pendapat pemakalah terhadap hal tersebut, terhadap musyawarah yang memakan waktu dan memakan biaya, dan apakah menurut pemakalah perlu tidaknya apa namanya, apakah perlu musyawarah yang atau rapat yang biaya tersebut apakah baik dan buruk menurut pandangan pemakalah. Nah, selanjutnya barangkali masih ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan kepada saudara Muhammad Ayu. Barangkali saya. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaan saya kepada saudara pemakalah, saudara Muhammad Khairul. Pertanyaan saya, lantas bagaimana prinsip-prinsip dalam melaksanakan musyawarah berdasarkan Al-Quran itu sendiri? Iya, apa prinsip-prinsip yang perlu dipegang dalam musyawarah? Karena seringkali juga namanya musyawarah, kegiatannya musyawarah, dibungkus dengan nama musyawarah, tetapi keputusan yang ada dalamnya itu hanya dimainkan oleh segelintir orang. Maksudnya forumnya itu dikuasai oleh hanya yang memiliki kapitalisme atau pengaruh besar. Nah, sehingga tidak bisa dikatakan musyawarah pada intinya. Kalau Nabila mau itu bos ke A, nah semua ikut A. Nah, misalkan eh ya mungkin di sebuah forum atau kita lah mungkin di mahasiswa. Nah, kalau biasa datang nih seniornya nah bilang begini. Padahal ini dalam konteksnya tidak sipulung atau musyawarah, tetapi yang terjadi ya dominasi yang hanya dimiliki segelintir penguasa. Lantas bagaimana prinsipnya ini dalam melaksanakan musyawarah itu sendiri? Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin kita cukupkan tiga pertanyaan terlebih dahulu. Nah, adakah juga barangkali sebelum kita sama-sama mendengarkan jawaban dari pemakalah, alangkah baiknya kita sama-sama bersalawat terlebih dahulu, dan adapun salawat ini akan dipimpin oleh saudara Muhammad Ayub kepada saudara. Saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melakukan bersalawat secara bersama, yakni adapun salawatnya salawat nabi. Mungkin teman-teman yang lain bisa mengikuti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Allahumma salli. Satu. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalun bihil uqadu wa tanfarijun bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sadaqallah. Sekian dan terima kasih. Saya kembali ke moderator. Masya Allah, terima kasih Ustaz Ayub telah memimpin salawat kita pada sesi kali ini. Selanjutnya barangkali saya serahkan kepada pemakalah untuk menjawab pertanyaan
pertanyaan yang telah diberikan kepada pemakalah. Saya Baik, eh, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan eh, pertanyaan, berikan sumbangsi kepada kami sebagai pemakalah. Yang pertama, terkait eh, pertanyaan dari saudara Syarif, kemungkinan ini eh, terakumulasi sama pertanyaan dari saudara Ayub yang menjelaskan, yang menanyakan terkait hal respon Al-Quran terhadap menghargai keputusan dan memberikan pendapat. Bagaimana responnya Al-Quran itu? Eh, nah, mungkin kami berikan benang merahnya. Mungkin yang dimaksud adalah apa pegangan begitu, prinsip ataupun etika oleh seorang yang bermusyawarah. Setidaknya dalam hal ini yang sebagaimana dijelaskan oleh guru tak Quraisy Shihab, yang mana ketika seseorang bermusyawarah itu lemah lembut, karena seseorang yang melakukan musyawarah itu, apalagi sebagai pemimpin yang harus suaranya ya, nggak ada suaranya ya, atau mute ya? jaringannya, Ustaz. Baru sang masuk lagi. Oh iya, iya. Lanjut, lanjut. Baik, kami akan melanjutkan yang dimana eh, seharusnya seseorang yang bermusyawarah itu, sebagaimana yang kami telah baca oleh pendapat Quraisy Shihab yang menyatakan bahwasanya eh, setidaknya ada tiga sifat dan sikap yang harus eh, dilakukan oleh yang bermusyawarah, yang sebagaimana dipertanyakan juga oleh saudara Ayub terkait prinsip ya. Yang pertama itu, seseorang itu harus memiliki sikap ataupun sifat yang lemah lembut, yang dimana seseorang ketika melakukan musyawarah, apalagi sebagai pemimpin, harus menghindari yang namanya tutur kata-kata yang kasar dan juga keras kepala. Karena jika hal demikian sikap itu dilakukan, maka mitra musyawarah akan meninggalkan forum forum diskusi musyawarah. Petunjuk ini yang sebagaimana dalam Al-Quran yang kami katakan tadi pada Quran Surah Al-Imran ayat 159, pada potongan ayat itu yang menyatakan lintalahum. Kemudian ya, yang kedua, prinsip yang kedua yang harus dipegangi yaitu memberi manfaat dan membuka lembaran baru, yang dimana sikap ini dapat dipahami dari potongan ayat selanjutnya pada yang tercantum juga pada Quran surah Ali Imran itu, yaitu fa'fu anhum, maafkan mereka. Maaf secara harfiah yang dijelaskan pada ayat ini, yang berarti bahwa memaafkan berarti menghapus bekas luka di hati
akibat perlakuan pihak lain yang dinilai tidak wajar. Ini perlu karena kejernihan hati dan kecerahan pikiran sangat diperlukan ketika kita bermusyawarah. Dan juga di sisi lain, peserta musyawarah itu mempersiapkan mental yang selalu siap memberi maaf, tidak mencondongkan yang namanya saya ini hebat, saya ini yang bisa didengar pendapatnya. Tidak seharusnya demikian. Karena mungkin saja ketika bermusyawarah terjadi perbedaan, dan kami juga mengutip juga dari yang sebagaimana kita ketahui juga bahwa perbedaan itu adalah rahmat, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Quraisy Shihab. Dan juga bahkan keluar perkataan yang menyinggung perasaan pihak lain, itu yang harus juga dijaga dalam menghargai pendapat. Hal ini menjadi pegangan atau prinsip ketika seseorang itu bermusyawarah. Kemudian selanjutnya yaitu adanya hubungan baik dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana seseorang yang melakukan musyawarah hendaklah menyadari bahwa kemampuan akal kita dan ketajaman analisis belum cukup untuk mendapatkan hasil yang optimal tanpa kita bermusyawarah. Sebab masih ada sesuatu yang belum kita jangkau oleh kemampuan akal. Jika demikian, untuk mencapai hasil yang terbaik ketika musyawarah, hubungan musyawarah dengan Tuhan harus lebih harmonis lagi. Antara lain permohonan ampunan ilahi, kemudian meminta petunjuk, serta bertawakal kepada Allah. Setidaknya itu ada 3 prinsip atau ketika kita bermusyawarah. Kami kembalikan ke moderator. Baik, itu barangkali jawaban dari pemateri, pemakalah terkait pertanyaan dari Ustadz Syarif dan sekaligus merangkap pada pertanyaan Ustadz Ayu. Selanjutnya saya lemparkan kembali kepada penanya, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang mengganjal dalam pikiran. Selanjutnya kepada teman-teman penanya, saya silakan. Baik, sedikit menanggapi. Tadi disampaikan oleh pemakalah bahwasanya sifat-sifat yang kemudian harus dimiliki ya bagi setiap orang pada saat melakukan forum musyawarah. Tadi juga ada yang saling memaafkan, fa'fu anhum, ya, dan beberapa tadi juga telah disampaikan. Akan tetapi bagaimana pendapat pemakalah itu sendiri terkait dengan fenomena sekarang yang tadi juga disampaikan oleh saudara Ayub, bahwasanya kebanyakan pada saat forum itu lebih condong kepada beberapa pihak saja yang kemudian memutuskan tanpa ada persetujuan dengan teman seforumnya. Nah, itu dalam konteks musyawarah yang diajukan tadi itu seperti apa? Karena tidak sedikit kemudian yang orang-orang yang melakukan seperti itu mereka paham terkait dengan mungkin ilmu agama dan lain sebagainya. Akan tetapi pada saat penerapan mereka tidak menerapkan sesuai dengan musyawarah pada semestinya. Nah, bagaimana tanggapan pemakalah seperti itu? Terima kasih. Iya, saya serahkan langsung kepada pemakalah. Bagaimana pendapat Pak pemakalah? Baik, sedikit kami menanggapi. Hal demikian sudah lumrah ya terjadi pada negara kita terkait hal demikian, yang dimana dikatakan bahwasanya hal ini kita akan musyawarah, akan tetapi pada akhirnya yang mempunyai wewenang saja yang memutuskan hal demikian.
Cek, mohon maaf tadi keluar lagi. Baik, kalau kami lanjut ya. Ya, silahkan Ustaz, lanjutkan. Kalau hal demikian terjadi, eh, kami juga tidak sepakat terkait hal itu. Karena eh, itu tidak sejalan dengan cara bermusyawarah eh, dan dapat merugikan kita ke jenjang selanjutnya, maksudnya ke masa depan kita terkait hal yang didiskusikan itu. Karena seyogyanya dalam bermusyawarah itu seperti yang kami tadi katakan pada pada penjelasan, yaitu mengeluarkan madu dari sarang lebah. Berarti orang-orang yang memberikan tanggapan atau masukan dalam hal musyawarah itu, ya pikiran-pikirannya yang jernih yang diberikan kepada forum untuk sebagaimana nantinya didiskusikan. Mungkin itu, Ustaz. Atau mungkin ada dari teman-teman yang lain yang bisa menambahkan. Ya, barangkali saya kembalikan dulu kepada Saudara Ahmad Syarif maupun Saudara Ayub terkait pertanyaan yang telah diberikan, barangkali suatu pertanyaan yang senada. Barangkali juga tidak saya tutup untuk teman-teman yang lain, barangkali ada jawaban yang berbeda atau pemikiran yang lain terkait pertanyaan tersebut. Saya persilahkan. Untuk sebelumnya saya kembalikan dulu kepada Ustaz Ayub, bagaimana respon Pak Ustaz? Oh iya, Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Iya, Kepada Ustaz Syarif, bagaimana Ustaz? Boleh saya satu lagi, satu terakhir, Pak. Ya, silakan. Ya, kalau tadi pemakalah mengatakan setuju juga dengan apa yang kemudian yang saya katakan tadi bahwa eh, tidak bagus istilahnya kemudian rapat pendapatnya saja yang diambil. Nah, yang timbul pertanyaan lagi, lantas bagaimana atau apa yang harus apa yang harus kita lakukan, misalnya kita sebagai misal di dalam suatu forum untuk mengambil suatu keputusan, misal musyawarah itu tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Bagaimana, maksudnya keinginan forum gitu, bagaimana, apakah ada dalam ajaran Islam itu ya mengatur terkait dengan bagaimana kemudian respon kita di forum yang forumnya itu hanya mengambil keputusan beberapa pihak saja. Baik. Barangkali ada suatu pertanyaan baru berupa yang bisa saya tangkap di sini, yaitu apa kira-kira solusi atau apa yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi musyawarah yang demikian, atau dalam arti musyawarah yang didominasi segelintir orang namun mempengaruhi keputusan. Nah, barangkali sebelum menjawab, saya serahkan kepada pemakalah kembali untuk menjawab pertanyaan ini. Alangkah baiknya barangkali kita dengarkan jawaban dulu dari pertanyaan Saudara Ferry Munandar terkait musyawarah atau rapat yang pada kenyataannya kadang memakan waktu dan biaya. Nah, bagaimana pendapat pemakalah terkait hal tersebut? Apakah menurut pemakalah rapat atau musyawarah seperti itu perlu dilakukan, dan apakah menurut pemakalah musyawarah atau rapat seperti itu baik atau buruk? Nah, barangkali saya serahkan kembali kepada pemakalah. Baik, terima kasih. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Ferry. Dalam hal demikian,
apakah masih penting dilakukan musyawarah ketika memakan waktu dan biaya ya yang sangat banyak. Dalam hal ini kami rasa terjadi pro dan kontra ya, yang dimana ketika kita juga tidak melakukan musyawarah itu, kita takut ke depannya akan terjadi konflik. Dalam hal ini kami menjelaskan beberapa poin terkait hal ini untuk memberikan sedikit wawasan. Eh, Kalau kami ya, musyawarah itu tetap penting dalam mengambil suatu keputusan, walaupun nantinya akan ada yang perlu dipertimbangkan dan juga sedikit nanti ada solusi yang dapat kita lakukan. Mengapa musyawarah itu masih tetap penting walaupun memakan biaya dan waktu yang banyak ya? Karena kita ketahui bahwasanya musyawarah itu kita dapat eh, apa? Kita dapat menjamin keputusan yang adil ketika musyawarah itu berjalan dengan sesuai konsep yang sebagaimana tadi kami jelaskan. Eh, Menjamin keputusan yang adil dan dapat diterima oleh banyak pihak. Sehingga hal ini ataupun musyawarah itu mencegah keputusan sepihak, sebagaimana tadi yang dipertanyakan oleh Saudara Syarif. Nah, dalam hal ini penting dalam kelompok entah itu organisasi ataupun masyarakat agar semua pihak merasa dilibatkan dan dihargai. Kemudian pentingnya juga musyawarah. Mengapa sangat penting? Karena sebagaimana yang kami katakan tadi bahwasanya dapat menghindari konflik di masa yang akan datang. Karena walaupun awalnya memakan waktu maupun biaya yang banyak, musyawarah dapat dan sangat bisa mencegah yang namanya kesalahpahaman ataupun konflik yang sangat besar yang dapat lebih mahal dan lebih banyak waktu nantinya ketika dilakukan musyawarah musyawarah balik ya. Maksudnya musyawarah ke depannya pada saat konfliknya itu sudah besar. Begitu untuk menghindari konflik yang lebih besar lagi. Nah, ini juga penting untuk bermusyawarah. Kemudian mengapa masih penting? Karena membangun rasa tanggung jawab bersama, menjaga tanggung jawab bersama. Dan di mana keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah itu cenderung lebih kuat ya dalam pelaksanaannya karena semua pihak memiliki rasa lebih kuat pelaksanaannya karena ada rasa yang memiliki dari semua pihak. Namun demikian dalam hal biaya dan waktu yang banyak itu juga kita perlu pertimbangkan karena terkait efisiensi dan skala keputusan. Ketika keputusan kecil ataupun teknis dalam musyawarah itu panjang dan tidak bisa efisien, dalam hal ini hanya dilakukan saja. Ini ya sedikit masukan ya, digunakan mekanisme yang lain, tidak dalam hal musyawarah yang sebagaimana dikatakan tadi yang memakan waktu dan biaya yang banyak itu hanya cukup digunakan mekanisme yang cepat seperti entah itu voting atau keputusan oleh orang yang ditunjuk saja. Kemudian juga ketika sumber daya terbatas dalam hal ini dapat mengefisiensi anggaran maupun waktu, maka musyawarah dan apalagi dalam hal sekarang di serba modern kan bisa dilakukan via Zoom. Nah, yang bisa
dijadikan solusi terhadap eh, efisiensi ini. Pertanyaan oleh saudara terkait memakan biaya dan waktu itu musyawarah yang berbasis perwakilan atau representatif sebagaimana yang kami katakan tadi. Kemudian eh, mungkin ya juga bisa dilakukan musyawarah kecil-kecilan dulu sebelum masuk ke forum yang besar. Dan juga mungkin melakukan lebih awal voting setelah pendapat itu disampaikan. Mungkin itu sedikit yang dapat kami berikan jawaban kepada saudara Ferry Munandar. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, barangkali jawaban yang bisa saya tangkap dari pemateri, yakni kalau menurut pemateri terkait pertanyaan saudara Ferry ini, musyawarah walaupun barangkali memang memakan waktu dan biaya, itu tetap harus dilakukan. Mengapa kita lihat tujuan atau manfaat dari musyawarah itu sendiri, yakni menjamin keputusan yang adil atau mencegah keputusan sepihak atau semua pihak bisa merasa dilibatkan dalam musyawarah serta menghindari konflik atau kesalahpahaman yang barangkali bisa menimbulkan biaya yang lebih mahal, bahkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaiannya. Walaupun memang barangkali menurut tadi pemateri perlu dipertimbangkan dengan adanya kemudian efisien dalam arti barangkali kalau bisa dihemat waktu dan anggarannya itu jauh lebih baik. Nah, selanjutnya barangkali saya lemparkan kembali kepada saudara penanya, saudara Ferry Munandar. Barangkali masih ada tanggapan maupun pertanyaan tambahan kepada saudara Ferry, saya persilakan. Ya, baik. Nah, terima kasih ya tadi. Ya, memang dalam menentukan suatu eh, kebijakan yang baik, keputusan yang baik harus dipikirkan matang-matang dulu. Dan memang perlu waktu. Tapi mungkin ini dari segi kacamata saya pribadi, kadang-kala memang rapat yang dilihat di sosial media atau sehari-hari lebih banyak anggaran rapatnya dibandingkan pengaplikasiannya di lapangan, dan mungkin inilah muncul kebijakan pemerintah kita yang baru untuk efisiensi hal seperti itu. Dan masukan-masukan tadi yang diberikan oleh pemakala ya suatu hal yang penting dan bagus menurut saya pribadi. Jadi mungkin sekian dari saya, Pak Moderator. Terima kasih. Baik, barangkali masih ada teman-teman yang lain yang ingin bersuara atau ingin mengungkapkan hasil pemikirannya terkait tiga pertanyaan yang telah sama-sama sebenarnya kita bahas. Barangkali masih ada bentuk pemikiran lain pada teman-teman yang mau, saya persilahkan. Kalau memang sudah tidak ada, barangkali saya persilahkan kembali kepada pemakala terkait tadi pertanyaan tambahan oleh Ustaz Ahmad Syarif terkait pertanyaan mengenai solusi atau apa yang sekiranya dapat kita lakukan agar tidak terjadi musyawarah yang didominasi. Keluar pemakala. Baik Ustaz, Ustaz Muhammad Khairul, barangkali langsung saya persilahkan untuk bahas tadi pertanyaan dari Ustaz Syarif terkait mengenai solusi atau apa yang dapat kita lakukan agar tidak terjadi musyawarah yang didominasi oleh segelintir orang saja. Kepada pemakala saya persilahkan. Baik, sedikit solusi ya. Kan yang namanya musyawarah kan pasti ada pimpinan ya yang harus
apa yang diambil dalam musyawarah itu. Nah, sebelum kita melakukan musyawarah, kan di mana-mana itu harus ada aturan yang diikuti, harus ada SOP-nya dalam musyawarah. Jadi kalau hal demikian itu tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang telah diberitahukan kepada peserta musyawarah, alangkah baiknya apa ya? Ya, kami juga takut mengatakan bahwa alangkah baiknya ditinggalkan saja karena kan itu sudah keluar dari aturan yang telah disepakati oleh pada forum tersebut. Nah, mungkin kalau dalam hal solusi eh, mungkin kami tidak terlalu bisa memberikan lebih. Itu sedikit yang kami dapat sampaikan. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Nah, barangkali ada teman-teman yang lain yang ingin bersuara terkait pendapatnya mengenai solusi atau apa yang dapat kita lakukan eh, agar tidak terjadi musyawarah yang didominasi. Adapun tadi menurut pemakalah itu, kalau menurut beliau, setiap musyawarah atau rapat kan selalu ada peraturan dan SOP yang berlaku dalam musyawarah tersebut. Dan apabila kemudian peraturan atau SOP yang telah ditetapkan sebelumnya tidak dilakukan, kalau menurut pemakalah itu tinggalkan saja rapat yang tidak sesuai atau tidak sama seperti peraturan yang telah ditetapkan. Barangkali masih ada teman-teman yang lain yang ingin bersuara terkait pertanyaan ini, terkait solusi apa yang dapat kita lakukan terhadap musyawarah yang didominasi, maupun barangkali ingin bersuara atau ingin berpendapat terkait tiga pertanyaan sebelumnya yang telah dilemparkan kepada pemakalah. Kepada teman-teman saya persilahkan. Kalau sudah tidak ada, barangkali saya kembalikan kembali dulu kepada Ustadz Ahmad Syarif. Bagaimana pendapat Ustadz terkait jawaban dari yang telah diberikan oleh. Ya, terima kasih. Saya rasa juga sudah. Mungkin kalau ada yang tidak sepaham dengan kita, mungkin kita bisa langsung silakan saja berarti forumnya ya. Ya, terima kasih banyak atas jawaban. Kepada teman-teman yang lain, barangkali masih ada yang ingin bertanya. Jika masih ada, saya buka gelombang kedua pertanyaan. Barangkali sudah tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada, barangkali saya kembalikan kepada Ustadz untuk memberikan wawasan barangkali yang bisa menjadi bahan untuk diskusi lebih mendalam terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah disebutkan maupun materi yang barangkali belum sempurna dalam penyampaiannya. Kepada Burukta, saya persilahkan. Apakah ada closing statement, Errol? Ustaz, Ada closing statement? Ada saran, ada hambatan, ada masalah, ada kesimpulan atau apa gitu? baik sedikit Ustaz terkait Nah, ya. musyawarah apapun itu yang ingin kita lakukan, marilah kita untuk senantiasa memahami konsep yang telah diberikan oleh Tuhan dalam Al-Quran itu terkait sedikit yang kami sampaikan tadi pada konsep ayat itu untuk senantiasa diterapkan dalam dalam progres kehidupan kita ke depannya agar nantinya tidak ada kerancauan dalam kehidupan yang akan kita jalani. Dalam hal musyawarah, ya tentunya kita harus senantiasa melakukan hal itu. Mau bagaimanapun karena ini sudah jelas-jelas dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sepatutnya juga kita mengikuti ajarannya. Mungkin itu cukup dari closing statement kami, Ustaz. Syukron, terima kasih. Kami undur diri apabila ada kata yang salah itu datangnya dari saya.
Kalau ada lebihnya itu hak prerogatif Allah untuk memberikan kita kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kita mulai, saya mengajak pribadi dan segenap untuk tidak lupa-lupa bersyukur, mengingat Allah, berzikir, kalimatun thayyibah ya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Kemudian mari kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke. Saya akan tampil berapa kali pemakalah kata musyawarah terulang dalam Al-Qur'an. Herul. Berapa kali? Berapa kali terulang dalam Al-Qur'an? Berapa kali? Kalau yang itu Ustaz 3 kali. 3 kali. Oke. Saya tambahkan ada satu di surah Maryam kapan ya? Ya, walaupun secara umum itu makna-makna bahasanya ya. Nah, tambahkan satu. Oke. Bahkan ada satu surah memang dalam Al-Quran, surah musyawarah ya. Nanti saya minta nanti Anda lihat bagaimana metode pendekatan cara musyawarah Al-Quran, dialog-dialognya, diskusi-diskusinya. Itu dalam Al-Quran tentang musyawarah. Ya, bahkan Anda juga kemarin belajar studi Quran, jangan ke musyawarah, ada namanya jadal. Jadal bahkan berdebat ya. Berdebat dalam itu. Udah ila sarabil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, itu. Oke. Tapi sebelum kita lebih lanjut, kita lihat slide berikut ini. Karena Errol cuma menyatakan 3 dulu kita bahas. Yang satu ini tanda tanya, cari sendiri. Oke. Yang pertama yaitu yang di surah Al-Baqarah. Ya. Ada kata-kata di situ watasyawurin. Yang wasyawirhum itu surah Ali Imran. Ya. Dan wa abruhum syura bainahum itu surah Asy-Syura memang, ya. Dalam kajian tafsir tematik jangan juga lupa kajian tahlili. Ya. Nah, jadi betul ini adalah tematik, tetapi tidak ada tematik 100% murni. Pasti ada tahlilinya. Di antaranya membahas kosakata. Ada asbabun nuzul, makkiyah madaniyah, munasabah, ya, dan seterusnya. Bahkan ada juga mungkin muqarannya. Ya. Rata-rata itu ada pasti muqarannya. Ya. Oke. Kita lihat kata per kata. Kata kunci dari surah Al-Baqarah itu ada kata-kata tarodin. Ridho. Ya, bukan ridho Roma. Ridho itu artinya rela. Rela. Kalau musyawarah kita diterima, kita bersyukur. Kalau tidak diterima, kita bersabar. Ada orang begitu. Kalau musyawarah harus diikuti. Ada bahkan terlanjur selalu ditolak, tidak mau nih musyawarah. Begitu. Malas kekasih saran, ditolak terus, ya kan? Dan seterusnya. Gitu. Jadi orang itu musyawarah rela diterima dan rela ditolak. Ada juga bil ma'ruf. Ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan plus tradisi. Ma'ruf namanya dari kata al-'urf, tradisi.
tradisi dianggap baik. Ma'ruf itu berarti beda-beda cara orang berdiskusi. Ada orang besar-besar suara itu enteng Ji. Ya, tapi ada di sebuah tempat kalau besar suara orang diskusi dibilangi marah. Ya, dibilangi marah. Ada di sini orang Bone, orang Bugis, orang Bone. Siapa di sini orang Bugis, orang Bone sini? Saya ketika membimbing atau apa, itu hari apa ya? Saya kata, ya, kata pengantar atau nama ya. Bilang, kenapa selalu namanya orang ini tahu kasih salah? Ya, salah apa? Saya besar suara saya. Karena kita belajar mengajar apa? Ya, kalau kecil, kalau dosen atau guru kecil, kecil suaranya bagaimana? Apalagi kalau di pondok kita juga terbiasa mengajar anak SMP, dari SMA kita disuruh mengajar bahasa Arab atau apa, ya kan? Tak 50 orang, tak 100 orang kita ajar. Apakah di lapangan, di masjid, menentu harus memang besar suara ya. Walhasil menangis. Cewek lagi. Orang Bone. Dari orang Bone sini kah? Orang Bone. Banyak, Dia bilang, Ustaz. banyak orang Bone sini. Makanya bulan lalu saya ke Bone ini, tidak mau besar suaraku, bahaya. Kalau besar suaraku ke Bone, nanti dibilang marah-marah. Padahal beda-beda orang karakter suaranya, ya kan? Nah, jadi di situ watasyawurin itu ada kata-kata bil ma'rufnya. Harus kita musyawarah dengan sesuai dengan sikon, kondisi, sesuai dengan apa kebutuhan dan ada juga wattaqullah, bertakwa atau kata-kata berhati-hatilah secara umum. Hati-hati dalam menentukan sebuah keputusan. Wa'lamu, ada kata Al-Quran itu. Coba lihat surah Al-Baqarah. Wa'lamu, ada kata ilmu. Jadi omong kosong itu orang musyawarah baru tidak berilmu. Ya kan? Makanya kenapa DPR itu mahal? Mahal ganggarannya, dianggap itu ada ilmunya. Ilmunya itu yang dikasih apresiasi. Transportnya, jadi belum gajinya ya, belum gajinya, tunjangannya. Kalau rapat lain lagi hitungannya. Kalau konsumsinya oke lah. Ya kan? Ini belum lagi uang istilahnya, uang capeknya rapat. Itu istilahnya diapresiasi karena ilmunya ya, dan semoga berilmu ya. Oke. Kemudian surah Ali Imran, ada kata-kata rahmah, cinta. Ya, namanya musyawarah itu harus ada diawali dengan ada perhatian dan cinta. Bukan untuk menjerumuskan orang. Jadi niatnya memang diperbaiki. Lintah dari kata layyin. Fabima rahmatim minallahi lintah. Makanya ada rahmat, ya kan? Ada lintah berarti berlaku lemah lembut. Ya kan? Bukan istilahnya besar suara atau kecil suara, tidak. Indikatornya Al-Quran adalah lemah lembut. Jadi tidak peduli kecil suara, besar suara, yang penting lemah lembut. Ada lagi tuh biasa peribahasanya. Apa lagi tuh peribahasanya? Saya itu lebih baik dimarahi sama orang Bone daripada digombal-gombal sama orang Sidrap. Ada itu peribahasanya itu. Ada yang tahu? Kalau di sini tak balik ini. Saya lebih baik dimarahi sama orang Bone daripada digombal-gombal sama orang Labakang. Orang Labakang juga itu besar kisorana. Gimana Erul? Ya kan? Kedengaran ini. Erul ini orang Labakang kapan ini? Ya kan? Artinya, misalkan orang itu marah tapi lembut suaranya. Tapi ada orang menggombal-gombal kedengaran besar suaranya. Begitu kan? Jadi sini kata-kata lintah bukan masalah besar kecilnya suara, masalah kata-katanya, ya kan, tidak menyinggungkah atau apakah dan seterusnya. Fa'fu, memaafkan. Ada biasa orang diskusi baru salah-salah, fa'fu, ya kan? Tuh. Wastaghfir lahum, bahkan selain minta maaf, di situ ada kata-kata minta maaf kepada Allah juga. Jadi ada kepada sesama, ada juga kepada Allah. Maka ada kan doa akhir majelis, ya kan, doa akhir majelis. Kenapa orang kita bermajelis, bermusyawarah, ada doanya. Dan coba lihat, baca doanya itu. Minta ampun, kenapa minta ampun? Siapa tahu salah ki, diskusi kita salah, ya kan? Sota-sota berhadiah ki. Itu ada istighfar, ada wa'fu, ada istighfar. Ada pengampunan, minta maaf, ada kemampuan kepada Allah. Ada horizontal dan ada vertikal. Azamta, ada tekad. Tawakal, ada tawakal di situ. Ya. Kalau sudah syura itu istajabu li rabbihim. Bagaimana kita bermustajabah kepada Allah sambil berdoa juga, ya kan? Aqamus shalah. Di sini ada perintah-perintah salat. Warazaqnahum, ada infak, ya, dan seterusnya. Oke. Dari sini kita bisa membagi.
Yang surah Al-Baqarah itu adalah diskusi tentang rumah tangga. Anda tadi tentang mengapih, menyusui. Itu tentang perkara rumah tangga. Baik Anda sekarang belum menikah atau sudah menikah. Ya kan? Diskusi sama orang tua, nanti diskusi sama istri, anak, dan seterusnya. Perkara rumah tangga. Nah ini. Ketika itu, watasyawurin. Nah itu kan. Itu watasyawurin itu. Nah. Kemudian surah Ali Imran itu kan bagaimana kisahnya Nabi setelah perang Uhud dikalah. Ini tentang perang, tentang pemerintahan, atau tentang politik. Nah ini aspek-aspeknya ini. Kalau sudah syura itu tentang agama, makanya tadi ada tentang sholat, tentang infak, wa amruhum syura bainahum syura. Ya, ya. Nah, tinggal saya challenge lagi ini pemakalah dan semua cari perbedaannya. Masdar-masdar musyawarah. Kata musyawarah itu adalah masdar. Satu, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Satu. Ya, tasyawur. Tasyawur itu juga isim masdar. Tapi ini yang ada dalam Al-Quran. Nah, Anda harus bedakan. Jangan misalnya, ya, masa saya terus semua jawab. Cari itu pemakalah ya, cari semua ini. Apa bedanya musyawarah dengan tasyawur? Sama-sama isim. Apa konotasinya? Perbedaan antara satu dengan lain cari, ya. Oke. Wasyawirhum itu adalah perintah. Syura itu dalam bentuk isim, fi'il madhi. Fi'il madhi yang majhul. Ya, dimusyarahkan. Wa amruhum syura, dimusyawarahkan. Wasyawirhum bermusyawaralah, perintah. Ya kan? Watasyawurin sebuah musyawarah. Nah, itu bedanya. Jadi ini namanya permainannya ini harus dibedakan. Kenapa dalam bentuk fi'il madhi? Apa bedanya fi'il madhi, fi'il amr dengan isim? Jadi ini semua ini ada ini. Fi'il madhinya ada, syura, wasyawir itu fi'il amrnya, tasyawur isimnya. Atau pemakalah sudah dapat pemakalah? Apa perbedaannya ini semua? Sudah dapat atau belum? Belum, Ustaz. Belum. Itu. Begitu pula makalah-makalah kemarin. Kalau bentuk isim, kenapa? Isim fi'il bagaimana? Ingat pelajaran Anda kemarin itu waktu belajar kawaid tafsir. Ya kan? Ada fi'il, isim, ada jar, majrur, apa ada. Itu pelajari itu, ingat baik-baik. Ya. Ada syaf. Jadi ada tadi surah Al-Baqarah itu tentang rumah tangga, pemerintahan, perang, agama, dan seterusnya. Nah, itu. Anda harus lihat itu macam-macamnya. Dan saya tambahkan lagi. Secara umum, ini dari kategori musyawarah dari aspeknya. Kalau kategori musyawarah dari pelaksanaannya, ada dua. Ada pra kegiatan dan pasca kegiatan. Pra artinya sebelum. Anda di sekolah, Anda di pesantren, Anda dimanapun berada, sebelum melakukan sesuatu ada rapat. Nah, satu. Ya. Nah, oke. Bahkan ada tambahan 3 lagi. Ya, sementara sedang berlangsung. Sementara sedang berlangsung. Jadi di sini ada 3 aspeknya. Karena 3 ayatnya, 3 juga aspeknya. Aspek dari aspek aspek bidang rumah tangga, pemerintahan dan agama, tapi aspek pelaksanaannya ada 3. Ada pra, ada pasca, dan ada proses sedang berlangsung. Nah, surah Al-Baqarah ini watasyawurin yang aspek rumah tangga itu secara umum memang aspek rumah tangga, tetapi kalau kita lihat pelaksanaannya ini adalah pra kegiatan sebelum melakukan. Jadi sebelum ketika itu ini anak mau tidak diasuh, diapik oleh kita sendiri atau orang lain, ya kan? Coba lihat itu diskusinya surah Al-Baqarah ini, ya. Maka di situ wasyawarah fisal ya, mau diapik oleh apa? Kalau itu musyawarah dulu. Jadi sebelum menentukan ini anak diapik oleh siapa, berapa lama, bagaimana teknisnya, watasyawurin. Bermusyawarah berarti ada pra kegiatan. Kalau wasyawirhum ini yang kedua surah Ali Imran itu pasca kegiatan. Ketika Nabi sudah perang Uhud, ketika itu sudah dikalah, bahkan Nabi itu berdarah itu hari. Ya kan? Hampir meninggal itu hari. Kesakitan Rasul ketika itu. Ada namanya rapat pasca kegiatan. Istilahnya itu kalau dalam alma mater, dalam kita ini, rapat evaluasi. Rapat evaluasi. Jadi ada orang biasa sebelum melakukannya sesuatu baru rapat atau diskusi. Pas sudah dilakukan bebas.
Makanya biasa itu rapat evaluasinya biasa ada namanya rapat pembubaran panitia. Cuma biasa kalau rapat pembubaran panitia, PJ mandi-mandi, PJ rekreasi saja. Harusnya itu sambil itu diskusi apa tadi itu selama kemarin ini kegiatan tak 2 hari ini, persiapan kita kemarin ini 3 minggu, apa kira-kira evaluasinya? Oh begini kita nanti. Jadi kalau bikin lagi berikutnya, bla 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 begini, ya kan? Kalau yang tentang syura itu proses. Jadi sementara berlangsung, misalkan ini, saya berikan contoh. Oh ini. Misalkan bulan depan, bulan apa ini? Bulan September. Bulan September misalkan kita akan melakukan seminar atau orientasi atau kuliah perdana. Berarti sebelum kegiatan kita rapat pra. Nah, ini surah Al-Baqarah pra kegiatan, menentukan apa prosesnya, apanya, siapa panitianya, apa persiapannya, hari apa, siapa narasumbernya, apa temanya, dan seterusnya, di mana, kapan, dan seterusnya. Ya, biasa hari H itu biasa ada orang briefing dulu hari A, hari H. Jadi sebelum kita lakukan kita briefing dulu kecil-kecilan. Ini surah Syura ini kita briefing kecil-kecilan, proses. Jadi bagaimana kita ingat begini-begini prosesnya, ingat ya. Kita begini-begini. Oke, teknisnya supaya tidak lupa. Itu ada proses. Nah, ketika sudah pelaksanaan, misalkan 1 minggu setelah pelaksanaan, kita rapat lagi. Bagaimana kemarin ini? Waktu kita adakan seminar, apa yang harus perbaiki? Oh begini, ini sudah jalan, ini yang belum, ini masih setengah ini. Jadi harus kita perbaiki ini. Yang harus kita tingkatkan dan pertahankan ini. 3 aspek pelaksanaan musyawarah luar biasa Al-Quran. 3-tiganya ada semua. Ya. Ada semua. Masya Allah. Itu semua terambil dari 3 ayat ini. Jadi saya minta ayat ini dijelaskan aspek-aspeknya. Apa yang harus ada ketika musyawarah. Ada tadi aspek ma'ruf, takwa, lemah lembut, rahmat, dan seterusnya. Ya kan? Sampai saat ini, sebelum saya mau lebih lanjut, ada yang ingin bertanya, terutama pemakalah atau yang lain? Baru kita lihat dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ji? Cara menghargai pendapat. Memang kita harus saling menghargai, ya. Jangan ketika kita berpendapat, bermusyawarah, tidak bermusyawarah saja, kita harus menghargai. Ya. Tadi ada menghasilkan keputusan, makanya ada namanya ridho. Ridho itu terhadap bagaimana keputusan orang lain atau terhadap takdir Allah. Itu tadi di awal ya. Jadi ketika kita tidak ada aspek ridho, tidak menghargai orang itu. Maka kita bisa emosi. Tadi lintah, rahmat, layin, lemah lembut ya. Ini semua ini anunya ada di situ. Jadi Anda harus lakukan ini. Memakan waktu biaya memang harus efisien biayanya ya. Harus rasional. Saya memang harus akui bahwa anggaran ini terkadang juga rasional. Terkadang juga bahkan kita musyawarah. Kalau di pasca itu kita musyawarah atau rapat tidak ada dibilang ada anggarannya. Paling-paling konsumsi itu pun cuma snack misalkan, ya kan? Beda kalau di sana di Senayan di legislatif mungkin ada tanda tangan ampranya biayanya. Wallahu a'lam bishawab. Padahal kalau di pasca misalkan kita jangankan di kampus UIN, mungkin juga di kampus lain, sudah berkumpul nih profesor, doktor, kiai di situ. Tetapi ya istilahnya steknya aja, begitu memang keilasannya ya. Jadi memang beda itu memang orientasi agama dengan orientasi umum. Bahkan dari kampusnya, mohon maaf ini, anggaplah 3 kampus negeri terbesar di Makassar, Unhas, UNEM dengan UIN Alauddin. Tapi yang agama kita adalah UIN. Mulai dari S1, S2, S3-nya, yang paling murah, Lamoro, Nabi bilang orang, Lamoro paling murah tapi tidak murahan, kita unggul ini. Ya kan, pasca sarjana juga seperti S3 juga sudah unggul ini. Ya, itu adalah agama. Dari dulu itu SPP-nya agama paling murah. SPP-nya agama paling murah. Ya, SPP-nya agama paling murah. Kalau di luar-luar itu, Masya Allah, mahal sekali. Kedokteran kita juga itu istilahnya tidak ada uang pembangunannya. Kecuali ini yang tahap mandiri ada. Tetapi kalau yang lolos tes murni tidak ada uang pembangunannya. Kalau yang lain bagaimana? Apalagi swasta negeri ada. Ya kan? Masya Allah ya. Apalagi agama dari dulu dikenal itu sangat murah SPP-nya. Saya dulu itu 20 tahun yang lalu kurang lebih itu SPP-nya 500.000 tafsir hadis.
Tapi alhamdulillah itu pun kita dapat beasiswa itu hari. Karena namanya ada tahfiz khusus, program beasiswa. Iya kan? Nah, sekarang bagaimana? Iya murah. UKT itu murah sekali. Paling-paling tinggi kalau di tafsir itu S1 2 juta, 3 juta tinggi sekali, tapi rata-rata orang 1 juta. Itu murah sekali. Iya kan? Nah, di Unhas, di UNEM ada apa? S1-nya saja itu saya dengar itu kemarin hukum 5 juta. S1 itu. Anda SPP Anda tidak sampai 5 juta, S2. 5 juta itu istilahnya kalau di UIN S3 itu biar SPP-nya S3. Kemarin bahkan saya juga kemarin masih 5 juta, 5 juta. Ya, tahun-tahun lalu itu 5 juta setengah kalau S3. Masya Allah, itu sangat murah, ya kan? Oke. Sehingga kita orientasi kita, coba lihat ini besok-besok, ya. Ada orang pasien konsultasi sama dokter, ada jamaah konsultasi sama kiai atau ustaz. Pasien konsultasi dengan dokter berapa? Tidak sampai 5 menit, 200.000, 300.000. Ya, tapi kalau jamaah konsultasi dengan ustaz itu pun lewat telepon, lewat chat atau datang ke rumah gratis. Iya kan? Datang ke rumah kiai bahkan dikasih minum teh gratis. Iya kan? Bedanya itu. Bedanya itu. Jadi Anda ini kita memang dididik untuk jangan sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang apa ya dan seterusnya ya. Nah, jadi memang butuh waktu biaya dan kalau di umum itu saya lihat memang orientasinya begitu Kas ya. Kalau kita ya sama lah motonya Menteri Agama, Kementerian Agama, ikhlas dalam beramal ya. Oke, sesuai dengan adanya musyawarah. Ya. Oke, yang ingin saya jelaskan hari ini adalah Anda harus ketika menghargai pendapat orang lain, ya, jangan sekali-sekali Anda marah dalam berpendapat, ya. Apakah marah kepada seseorang atau marah kepada kebijakan atau apa? Ya, kalau sudah dirapatkan apa? Kalau kita dalam aspek pendekatan teologi atau spiritual, apa yang terjadi itu secara umum itu adalah kehendak Allah. Ya, takdir itu kehendak Allah. Kita sudah usahakan, tetapi misalkan ini kodong tidak dengar ke pimpinan bahwa begini-begini, ya kan? Nah, di satu sisi, betul, misalkan pimpinan rapat yang memutuskan. Kalau kita lihat aspek teologi dan spiritualnya, yang gerakkan lidahnya pimpinan rapat itu siapa? Nah, jawab dulu. Yang gerakkan pada hakikatnya, yang gerakkan ucapan pimpinan sidang itu siapa? Siapa? Rohnya Tuhan. Allah kan? Allah. Oke. Kemarin kita diperintah oleh Jokowi 2 periode. Ada orang pro kontra, ya. Oke. Pertanyaannya, ya, menangi. Siapa yang pilih kah? Iya kan? Ketonji pilih. Ya. Tuh. Dan sudah terjadi. Berarti itu bagian dari takdir. Kita tonji pilih. Jadi kalau ini pemimpin yang dipilih begini, kita dipilih sekarang Prabowo. Ya begini. Jadi begini alurnya, ya. Kalau Anda pilih ini juga alurnya. Ini begini ciri khasnya. Ini berarti Indonesia mau diperintah begini, ya kan? Kalau begitu, di satu sisi, oke. Kasus sisi, kita suka, misalkan suka atau tidak suka, tetapi di satu sisi itu perintah Allah. Satu. Yang kedua, baik di rapat atau tidak rapat, jangan sampai kita baku bombe dengan teman musyawarah kita. Ayo baku bombe ke saya kalau ini, begini, jangan baku bombe. Ingat, kalau Guru Tafarid itu pernah berkata, ya, minimal kita ketika dalam interaksi sosial kepada seseorang, kalau marah-marahan, maaf-maafan, ya, ngambek-ngambekan, minimal jangan maafkan dan jangan bombe. Nah, saya ulang ini. Saya tulis supaya Anda tidak salah dengar, ya. Jangan maafkan dan jangan bombe. Paling bagus orang tidak dibombe. Dan paling bagus sudah tidak bombe, dimaafkan itu orang. Itu paling bagusnya itu, ideal itu. Ideal. Yang paling kodi, yang paling jelek itu sudah dibombe ke orang, tidak memaafkan Tommy juga. Itu paling jelek. Ingat, kita baku bombe boleh baku bombe. Siapa bilang tidak boleh? Nabi bersabda, la yahillu limri'in ayyahjura akhahu fauqa salatin. Tidak halal lebih dari 3 hari.
Berarti kalau 1 hari 2 hari baku bombe masih halal itu, saudara. Ya, kalau Ferry ini mau baku bombe dengan Khairul, dengan Sarip, silakan 1 hari 2 hari boleh. 1 hari 2 hari itu standarnya. Tapi kalau langsung maafkan juga boleh. Langsung juga tidak baku bombe, paling bagus lagi ya. Tapi manusiawi kan, hati ini siapa yang bisa ini? Ya kan kita kan istilahnya bukan malaikat ya. Kalau mau marahan bombe-bombean boleh 1 hari 2 hari. Besok Khairul Sarip sudah menikah, baku bombe lagi, ya kan? Misalkan ini besok Senin Selasa baku bombe. Iya kan sama istrinya. Malam Jumat baik kan baku lagi. Ya, apalagi malam Jumat baik kan baku lagi. Iya kan kalau tidak baik aku ada sesuatu itu yang terjadi. Begitu. Iya kan? Begitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi saya ingin tantang dulu. Sahrul, mengerti kok Sahrul? Kalau saya bilang jangan maafkan, jangan bombe. Iya, Ustaz. Atau bagaimana Ben? Jelaskan dulu. Itu Fajar itu masih geleng-geleng kepala itu Fajar itu. Apa maksudnya itu? Jangan maafkan, jangan bombe. Itu paling minimal Ustaz. Kalau misalnya berpisah parah, paling minimal sekali itu Ustaz. Kalau jangan dimaafkan, jangan dibombe. Tapi kalau lebih bagus Ustaz, kalau kita maafkan, kita tidak bombe lagi. Fajar, bisa itu dibedakan maaf dengan bombe. Apa bedanya maaf dengan bombe? Kurang jelas tadi bombe itu apa? Bombe itu kan marahan, yang apa itu baku musuh-musuhan itu bombe. Oh. Secara umum itu maaf itu adalah lisan dengan kolbu di hati perasaan. Bombe itu secara umum adalah dalam bentuk tindakan. Saya mau ke rumahnya Syarif. Pasti itu saya lewati rumahnya Sahrul. Tapi karena saya baku bombe dengan Sahrul, kalau mau ke rumahnya Syarif, ku lewati rumahnya Sahrul. Saya rela lewat memutar, rela lewat memutar demi tidak lewat di rumahnya Sahrul. Ya, saya datang sebuah acara, resepsi pernikahan atau apapun itu. Saya melihat dari jauh ada Ferry di sebelah kiri. Namanya di sebelah kiri sebentar deh. Ada Ferry. Maka saya duduknya di sebelah kanan. Ya, berarti itu bombe. Kalau ada perasaan begitu bombe. Ya, oke. Makanya Allah minta itu cuma 2. Hati dengan lisan. Hati dengan lisan. Kalau Anda tidak ridho, tadi kita bicara tentang ridho ya. Kalau Anda tidak ridho hati dengan lisan, oke. Allah kasih konsentrasi. Toleransi, silakan. Tetapi Allah cuma mau minta fisik Anda. Ya, fisik Anda yaitu tubuh Anda. Kalau diajak cerita. Assalamualaikum Peri. Langsung tidak balas. Tidak balas. Atau Waalaikumsalam. Sudah nih. Langsung apa? Kalau di chat tidak mau balas. Begitu. Itu berarti Anda secara fisik marahan, musuhan sama dia. Jangan begitu. Jangan begitu. Ya. Maka Allah minta ini jangan maafkan itu minimal sekali. Tapi ingat, kalau Anda tidak maafkan seseorang, baik dalam diskusi atau bukan diskusi, nanti di yaumil kiamah. Ya. Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun atau takhtalifun. Jadi nanti ketika kita ada perselisih, nanti yang jadi hakimnya alaihissallahu biahkamil hakimin. Di sidang. Makanya Anda tidak memaafkan seseorang, kita di sidang. Tapi kalau sudah dimaafkan, enak tidak di sidang. Makanya ada orang kan cepat masuk surga. Ada orang masuk surga bebas tes. Ya kan? Tidak di sidang. Ada juga betul masuk surga, tapi antri, dites lagi, disidangi lagi. Akhir-akhirnya surga, alhamdulillah. Tapi kalau akhir-akhirnya neraka Tommy. Ya kan? Tapi ada orang-orang istilahnya makam khawasul khawas. Ya kan? Jangankan di sidang, bebas tes. Bigoiri hisab, kata Al-Quran. Kenapa bigoiri hisab? Tidak ada lagi perkaranya sama manusia. Tidak pernah dibombe, tidak pernah maaf, tidak ada lagi bilang baku marahan.
Iya kan? Adem-adem ayam ji, iya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Ah, begitu, begitu ya. Nah, ya sampai saat ini ada yang ingin bertanya, menjelaskan atau apa? Bila memang itu loh. Tidak ada yang tanya kali, berarti tidak menarik itu anuku ini. Saya Pak Ustadz. Kalau begini. Oh, ada bertanya. Ah, saya suka ini. Saya paling suka ditanya ini. Ustaz Reski. Ah, silakan Reski. Mau Saya bagi minta maaf pertanyaan Pak atau bagi Ustadz Reski? karena Ah, silakan. saya minta maaf Pak Ustadz karena off cam Ah, sementara iya, harusnya begini. Kalau ada ini 5 orang off cam, harusnya ada pernyataannya ini. Kenapa off cam? Hamsa, Ayub, Idang, Muay harus ada ini. Oh, kenapa? Kenapa off cam? Kenapa? sementara musafir Pak Ustadz. Tidak apa-apa sih. On cam kalau mau safir. Oh, naik motor kah? Bawa mobil. Oh, Anda yang bawa mobil. Iya. Oke, oke. Oh, tidak ada itu masuk Eh, mobil ada anu HP ya. Ya, hati-hati pengen di jalan. Ah, mau bertanya? Luar biasa nih sambil bawa mobil. Silakan. tapi Pak Ustadz terkait masalah musyawarah tadi kan ada Ansarudin bil ma'ruf, kemudian afwa memaafkan. Saya tertarik tadi sama pertanyaan yang diajukan oleh Ustadz Ferry mengenai kejadian yang terjadi di Jawa Barat terkait tindakan yang diambil oleh Pak Deddy Mulyadi. Tidak hanya Ah, barang iya, iya. militer, bahkan penggusuran apa itu saya lupa, penggusuran bangunan kayaknya itu karena masih status tanah pemerintah. Memang tindakan yang dilakukan oleh Pak Mulyadi, Pak Deddy Mulyadi itu sepengetahuan kami melalui media sosial juga itu tidak melalui musyawarah legislatif. Ya tentunya ini kan ada juga latar belakangnya, ada juga alasan beliau, dan saya pikir alasan beliau juga itu manusiawi, sangat-sangat manusiawi, karena kita melihat keadaan DPR kita sekarang, ya saya katakan tidak semua, tapi mungkin lebih banyak ya yang mengatakan mewakili aspirasi masyarakat, tapi justru ya kita lihat jarang ada anggota DPR yang turun langsung ke lapangan melihat dan mengawasi kebijakan pemerintah secara langsung. Kebanyakan hanya di tempat duduk saja, di ruangan enak, ber-AC, dan lain-lain sebagainya, menikmati fasilitas negara. Maksud saya, Pak Ustaz, mungkin secara teori, Pak Deddy Mulyadi ini kan melanggar yang namanya bil ma'ruf. Ya secara teori, mungkin juga apa namanya, Ansarudinnya itu bahkan bisa dibilang melanggar aturan musyawarah secara keseluruhan karena mengambil tindakan secara independen. Tapi dia memiliki tujuan yang sangat jelas untuk memanusiakan manusia, itu terutama dari segi pendidikan moral untuk anak-anak muda di Jawa Barat. Bahkan itu mendapatkan apresiasi baik dari provinsi-provinsi lain. Kalau kita lihat komentar netizen, itu banyak yang mengatakan Pak Deddy ini zolim karena cuma gubernur di Jawa Barat, semuanya gubernur di Jawa Timur, gubernur di DKI, gubernur di Kalimantan. Banyak yang mengapresiasi beliau, berharap kan Deddy Mulyadi menjadi gubernurnya. Jadi maksud saya, Postas, begini, ketika kita melihat kondisi DPR kita yang sekarang, yang seharusnya pemerintah eksekutif, yaitu kepala negara atau kepala daerah, dalam menentukan keputusan kan seharusnya bermusyawarah dulu di legislatif. Tapi keadaan DPR sekarang ini, Postas, ya saya katakan 80% lah, hanya sebagai penikmat ruangan saja. Kan kata Pak Ustaz tadi juga mengutip dari ayat bahwa ada kata wa'lamu harus berilmu. Dan orang-orang yang duduk di DPR ini ya ada yang politik praktis, ya kalangan selebriti lah, yang belum istilahnya ya karena ketenarannya kagum dengan keselebritiannya jadi dipilih oleh rakyat. Jadi maksud saya Postas, bagaimana respon kita selaku akademisi ini. Ya kan memang kan Deddy Mulyadi ini memang koridornya di luar dari prinsip musyawarah, tapi
Saya pikir substansi musyawarah itu atau tujuan musyawarah itu terpenuhi. Pendidikan moral dan pendidikan akhlak kepada anak muda itu berjalan dengan baik. Bahkan saya lihat di video itu ada anak-anak yang sampai sujud ke ibunya setelah pendidikan di barak militer. Mohon tanggapannya Pak Ustaz terkait analisa kami. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama, kalau saya disuruh menjawab ini, yang pertama saya harus tahu undang-undang jelas tupoksi antara eksekutif dengan legislatif dengan yudikatif. Yudikatif ya oke lah, kalau wirid. Bupati, gubernur, presiden itu kan eksekutif, ya kan? DPR, Anda katakan DPR, DPD sampai MPR itu kan istilahnya legislatif. Makanya saya harus tahu dulu dan Anda juga harus tahu juga. Nah, kalau Anda yang lebih tahu cepat informasikan di grup. Apa perbedaan tupoksi bidang-bidang apa saja yang bisa langsung eksekutif, eksekusi langsung. Ya kan? Eksekutif sudah eksekusi langsung. Oke? Dan apa bidang-bidang yang tidak boleh langsung eksekutif, langsung lakukan. Harus tahu itu. Makanya dia undang-undangnya, UU-nya, KMA-nya, peraturan keputusan menterinya atau apa gitu. Ya. Nah, dilihat dulu itu Pak Rizky. Ya, sebelum kita menentukan benar salah sesuatu. Dilihat dulu undang-undangnya. Ya, aspek apa yang oke. Kemudian yang kedua, setiap gubernur, bahkan jangankan gubernur, bupati, menteri juga saja, ada namanya staf ahli. Staf ahli. Staf ahli adalah tempat musyawarahnya seorang eksekutif. Ya, menteri atau itu tadi bupati, gubernur, saya yakin ada staf ahlinya. Staf ahli bidang agama, bidang pemudaan, bidang apa? Ya, Anda biasa dengar. Ya, staf ahli. Maka tentu orang-orang ini punya namanya staf ahli, tempat mereka diskusi. Ya, ada sekdanya, ada biro-bironya. Ya. Kalau dikatakan tidak diskusi, tidak musyawarah, tunggu dulu. Siapa tahu internal mereka, ya, ada asisten pribadinya, ada protokolernya, ada orang dekat, atau ada mungkin namanya penasihat spiritualnya, kita tidak tahu, ataukah penasihat akademiknya, penasihat politiknya, ya kan, staf ahli kan sebagai penasihat dewan pertimbangan. Ya, siapa tahu mereka sudah diskusi ini, ya, berarti ada prinsip musyawarah dong kalau begitu. Cuma musyawarahnya tidak melibat, musyawarahnya mana eksklusif. Beda musyawarah inklusif melibatkan yang lain. Itu tadi bilang lama ke apa, tetapi ada unsur itu tadi melibatkan diri sini. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Ya kan? Pasti minimal sama istrinya atau sama stafnya, sama apa dia diskusi itu, ya. Saya mungkin tidak tahu alurnya bagaimana langsung diputuskan, tetapi saya memprediksi minimal ada beberapa orang yang ditemani untuk diskusi. Ini Kang Deddy ini, Kang Deddy pasti, ya. Karena kita tahu di Jabar itu bagaimana pendidikannya, bagaimana banyak sekali warga di sana, dan bagaimana juga mulutnya itu, netizennya itu di Jabar itu, kita sudah kenal itu bagaimana orangnya, ya, dan seterusnya. Pasti ada itu, ya. Oke. Jadi memang ini dilihat dulu, dipertimbangkan dulu apakah memang keputusannya betul-betul melanggar undang-undang atau sudah dalam koridor atau misalkan relatif. Dan ingat, terkadang itu undang-undang sama dengan ayat. Beda-beda penafsiran, beda-beda interpretasi. Ya, beda-beda interpretasi. Ya. Makanya yang menentukan menjadi mufassirnya kalau undang-undang itu adalah 01-nya di dalam daerah atau di dalam provinsi. Jadi gubernur atau bupati wali kota lah yang atau kementerian menterinya yang menafsirkan itu. Kalau kita presidennya yang menafsirkan, yang dimasuk undang-undang ini apa? Misalkan keadilan sosial yang dimasuk keadilan itu apa itu? Adil itu dimasuk semua dapat uang. Apa namanya kemarin ini? Tunjangan bansos, bantuan tunai. Semua dapat itu. Ada juga tidak yang orang miskin saja. Oh tidak, keadilan itu kalau dialihkan ke pendidikan. Apa? Terserah apalah. Ya kan? Jadi itulah perang mufassir. Ya, makanya bagus itu kalau bupati, gubernur,
Bupasir siapa itu? TGB kan agamawan kan, kiai kan TGB. Nusa Tenggara apa itu TGB itu? Ya, barat atau timur itu? Ya kan? Nah, itu kan dulu waktu dia menjadi gubernur, luar biasa juga itu. Ya, jadi membutuhkan seperangkat ilmu untuk menafsirkan yang baik tentang hal-hal yang perlu didiskusikan dan seterusnya. Itu dulu ya, itu dulu. Kita lihat dulu yang pertama, kasus pertama tentang Barak. Ya, saya tidak tahu apakah legislatif atau minimal sudah diskusi dengan apa namanya ya, kantor pendidikan ya, bidang pendidikan atau apa namanya dinas pendidikan di Jabar. Saya tidak tahu apakah sudah diskusi atau apa, atau dengan guru-guru atau mungkin ada masukan dari mereka. Tetapi minimal kita lihat betul netizen, bahkan banyak saya lihat video-videonya ya, takut ya, ada efek jerahnya ya, ada efek jerahnya. Anak-anak, kalau suka main HP, apa tadi? Dibawa di barak barak ya, dibawa ke barak. Dan saya rasa dibawa barak ada plusnya itu bagus. Fisiknya bagus, diajar tentang waktu, manajemen atau apa, ya kan, dan seterusnya. Itu kita lihatlah dalam beberapa terakhir ini, itulah namanya peneliti. Siapa tahu ada mau meneliti tentang teori apa tadi, kasih masuk barak ke sini, itu peneliti itu namanya. Kalau ada fenomena-fenomena baru begini, ya beda kalau netizen itu cuma berkicau, ya. Kita sebagai cendekiawan, ilmuwan, peneliti, Anda ini sebagai magister nanti insya Allah bisa Anda masukkan teliti itu, penelitian itu, ya. Nah, kalau sudah berjalan beberapa tahun, mau Anda lihat aspek anunya, keberhasilannya atau tidak, bisa diteliti itu, bisa diteliti, ya. Sama kemarin ini yang kita teliti kan yang sedang terjadi atau yang dulu ya. Apa misalkan kemarin ini? Orde pada presiden ketiga, B.J. Habibie. Melepas Timor Leste kan? Melepas Timur menjadi Timor Leste kan? Itu pro kontra kan? Silakan mau teliti. Kira-kira berhasil tidak kebijakannya itu Habibie? Ada melatih melepaskan ini provinsi Indonesia. Tapi Anda mengatakan apa yang harus kita harapkan di Timor Leste? Dan coba lihat sekarang. Sudah 20 tahun lebih. Sudah 20 tahun lebih Timor Leste bagaimana? Bagaimana kehidupannya kasihan, ya, sangat dan sangat miskin, ya kan, dan seterusnya, tidak ada pembangunan, tidak ada ini, tidak ada ini, dan seterusnya. Itu ya, jadi ini namanya penelitian harus objektif. Dan ingat, apakah meneliti tentang ini ataupun nanti Anda meneliti artikel, ingat jangan lupa harus ada metode Anda dalam meneliti, ada seperangkat uji teori dalam meneliti. Pendekatan apa? Mau pendekatan undang-undang, pendekatan kultur, pendekatan budaya, atau tadi pendekatan ma'ruf, pendekatan keilmuan, apa melihat dari aspek keberhasilannya, dari aspek efek jerahnya, ya kan? Kan ada indikator itu, indikator keberhasilan, mau melihat apanya? Oh, ternyata ada efek jerahnya atau minimalnya. Angka kemiskinan berkurangkah? Itu kan dilihat, itu indikatornya. Makanya harus ada indikator dalam sebuah penelitian. Ini juga kalau kita berbicara tentang Kang Deddy ini, harus kita lihat jelasnya tolak ukurnya apa masing-masing. Dan ingat, masing-masing cendekiawan beda ilmu, itu beda semua tolak ukurnya. Beda semua tolak ukurnya. Anda melihat Songko, pendekatan agama, pendekatan politik, pendekatan ekonomi beda. Ya? Oke. Apa bedanya? Kalau pendekatan agama, orang itu kalau Syafi'i itu menutup kepala, ya pakai songkok lah atau pakai apa? Pendekatan agama, ya kan? Pendekatan ekonomi, di mana kita beli songkok, Ustaz? Di mana kita beli songkok murah dan di mana kita bisa jual mahal supaya untung saya banyak? Kan ekonomi, pendekatan ekonomi. Besok-besok Anda juga meneliti begitu ya. Ya, Anda walaupun nanti Anda apakah tafsir tematik, tafsir apa yang Anda kaji, pasti ada itu pendekatan. Kajian lapangan juga ada pendekatan yang Anda pakai. Pendekatan fenomenologi, pendekatan apa, ada itu, ya. Atau politiknya, saya mau kampanye nih, mau jadi ini. Saya mau bagi-bagi songkok di majelis taklim di jamaah saya supaya dipilih. Berarti pakai songkok untuk politik. Jadi begitu, tergantung orang. Tergantung orang. Jadi itu sudut pandangnya. Maka ketika kita ini lihat rezeki, ya ada begini-begini, oke. Kalau saya hanya melihat efek jeraknya dulu untuk sementara, saya rasa bagus itu efeknya untuk tentang barak.
ya kan? Bukan masalah takut-takuti. Terkadang itu anak-anak memang butuh ditakuti. Psikologi anak-anak itu butuh ditakuti, tetapi jangan dilukai secara fisik. Contoh, kenapa kecil Anda dikatakan, nah, jangki potong kuku malam-malam, pamali. Banyak kan kita di Bugis Makassar, pamali, pamali, pasipali. Iya, cocok ditakut-takuti. Dulu kan anak-anak tidak mau mendengar apa, ya kan? Dulu kan keras-keras juga orangnya, sampai mungkin sekarang. Dan dulu ingat, kenapa dikatakan pamali? Dulu kan tidak ada lampu. Kalaupun ada lampu, kalau malam-malam paling-paling liling, atau lari biasa lampu kompa begitu. Ya kan kalau mau potong kuku dan ingat dulu itu kan tidak ada pipa tokba, ya, alat potong kuku dulu kan paling-paling pakai pisau atau pakai silet. Tajam sekali. Sudah pakai silet, pakai pisau, malam-malam gelap, ya kan? Bagaimana? Luka nanti daripada luka kok nuju jahit kak, lu kasih masalah kak, ya kan? Saya sebagai orang tua bawa lagi. Dan dulu kan tidak ada masih sedikit rumah sakit. Dulu kan rata-rata mantri ji. Daripada dioperasi ku dijahit ku menangis ku saya lagi yang kau apa repotkan. Mau muncul lah. Pamali nak, jangan pamali. Jangan duduki bantal nak, pamali. Supaya tidak meletus itu bantal. Kalau kepala yang tindis itu bantal, itu jarang ada meletus itu bantal. Tapi kalau kepalamu, apalagi sambil lompat-lompat, ingat, sekarang kan ada bantal busa, bantal apa. Dulu kan istilahnya satu gitu bahannya bantal. Kapuk. Dan saya menyaksikan sendiri ibu kandung saya, kalau menjahit kapuk, itu rantas lagi. Itu kewalahan orang. Belum lagi anginnya, pakaian juga itu. Ada yang pernah lihat orang menjahit kapuk. Belum lagi pakaiannya, melengkit di pakaian, belum lagi di lantai kan ringan ini kapuk. Kena angin sedikit bahaya. Ya kan? Jadi jahitnya itu enteng, tetapi mengumpulkan sekian sejumlah kapuk kemudian memasukkan ke bantal itu yang jadi masalah. Ya kan? Dan seterusnya. Yang kuna pamali nak. Pamali. Karena memang betul tidak etis. Bantal itu tempatnya untuk di kepala, kemudian pantakmu, apalagi sudah nukentuki, apa kan tidak tahu. Ya kan? Dikasih begitu. Itu. Anak-anak durhaka sama orang tuanya. Hati-hati, jangan durhaka sama orang tuamu. Patoto aja. Tapi coba dikasih nonton. Dikasih nonton apa? Dikasih nonton filmnya Maling Kundang. Bagaimana filmnya Maling Kundang? Kemudian ada anak, nak, mau nakutu mamaknu jadi maling kundang. Oh iya, ampun pak, aku tidak mau mak. Begitu kasih nonton itu Maling Kundang kalau ada anak-anak durhaka itu. Mau dikutuk jadi batu. Oh ampun mak. Tidak paham. Tapi kalau dinasihati, iya tidak jima, tidak jina, lakukan lagi, tidak jina lagi. Ya kan? Dan seterusnya. Begitu saudara-saudara. Ya. Oke, 1 menit sebelum ditutup. Ada yang ingin lagi bertanya atau kita sudah tutup ini? Alhamdulillah. Saya Ustaz. Oh ya. Saya Ustaz, rekaman. Oh iya, Syarif kemarin ada ini satu rekaman Syarif di YouTube baru satu. Oh iya. Oke, kemudian saya mau doanya Anda semua 2 minggu dari sekarang hari Senin besok, hari Senin depan, ya berarti hari Senin ketiga, tanggal 14 Juli, alhamdulillah kita sudah mengalami reakreditasi. Dan kalau bagus hasilnya, Anda yang dapatkan ini, ya Anda dapatkan. Kita kemarin baik, kenapa baik? Karena kita baru mekar. Dulu kan prodi tafsir hadis, gabung itu tafsir hadis, mekarki dianggap prodi baru. Jadi mulai lagi akreditasi awal baik. Makanya tidak sampai ke luar itu baru 2 tahun kapan lebih kami semua mengusulkan ya untuk mengusul kembali jangan baik supaya baik sekali unggul lah. Insya Allah tanggal 14 Juli doakan kami kalau berhasil ini minimal baik sekali atau bahkan bisa unggul prodi kita semua ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita optimis karena kita banyak memiliki SDM, sumber daya manusia yang baik, rata-rata profesor, doktor, kemudian, ini yang paling penting, saya mau Anda ini lakukan. Alumninya lebih 50% tepat waktu. Makanya saya minta Anda sekarang semester 3, bantu kami akreditasi unggul, supaya nanti besok-besok, supaya Anda tepat waktu. Jadi kalau Anda tepat waktu, adik-adik semua,
itu akreditasi kampus dan akreditasi prodi bisa baik sekali, bahkan bisa unggul, dan Anda juga tidak bayar SPP. Anda juga tidak bayar SPP. Harusnya Anda cuma selesai sampai semester 4, bisa selesai. Tapi kalau Anda selesai semester 6, bagaimana? Berarti Anda menyumbang 2 semester. Lebih baik simpang uang panaimu semua itu 2 semester, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Silahkan lanjutkan kesibukan Anda, perjalanan Anda, atau mungkin main game Anda, atau apapun itu, terserah Anda. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih.